Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu monitoring. Monitoring merupakan proses pengumpulan data dan informasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, memberikan petunjuk secara dini tentang adanya masalah dan jalan keluarnya yang perlu diketahui oleh pelaksana dan pembuatan keputusan. Fokus pada komponen proses pelaksanaan program tersebut, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, manajemen kelembagaan maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan program dan pemberian saran untuk memperbaiki atau menyempurnakan masalah yang terjadi. Itu penjelasan dari monitoring. Yang kedua yaitu ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan melalui penentuan bobot, kepentingan nilai dari suatu program, dan menentukan apakah hasil tersebut efektif atau tidak. Tujuan dari evaluasi itu sendiri bukan untuk membuktikan, akan tetapi memperbaiki. Evaluasi pendidikan merupakan suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Anafika Anmini. Kepadanya kami persilahkan. Jelaskan materi selanjutnya, yaitu tujuan dan sasaran monitoring dan evaluasi. Tujuan evaluasi pendidikan adalah untuk memberikan dasar pertimbangan dalam akhir periode kerja, menjamin efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program, mengidentifikasi kesulitan guna mencegah kendala yang dapat menghambat proses pendidikan, serta meningkatkan peran guru dan orang tua dalam mengelola sekolah. Sementara itu, monitoring bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta memberikan umpan balik guna penyempurnaan program pendidikan. Adapun sasaran monitoring dan evaluasi meliputi pemantauan serta penilaian terhadap rancangan, pelaksanaan, dan hasil program pendidikan. Aspek yang dinilai mencakup bidang akademik, kegiatan sekolah, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, administrasi, pembiayaan, manajemen sekolah, serta hubungan sekolah dengan instansi lain dan masyarakat. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai implementasi monitoring dan evaluasi di sekolah. Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memiliki peranan setara dengan subsistem pendidikan lainnya di sekolah. Hasil monitoring dan evaluasi memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai kegiatan pendidikan yang telah selesai dilakukan. Evaluasi sebagai bagian integral pendidikan di sekolah dapat dikembangkan melalui model built-in evaluation yang meliputi 1. Proses perolehan informasi, 2. Penyajian informasi, 3. Kesan objektif tentang sesuatu, yang keempat, pengkajian informasi, yang kelima, pemecahan masalah melalui dialog, yang keenam, penggunaan temuan bagi perbaikan dan penyempurnaan. Tujuan dan kegunaan monitoring dan evaluasi dapat diarahkan kepada kepentingan berbagai keputusan, seperti kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pendidikan, baik yang menyangkut perorangan, kelompok maupun kelembagaan. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang monitoring dan evaluasi dapat diarahkan pada dua hal, yaitu yang pertama, orientasi pada nilai intrinsik pendidikan, dan yang kedua, orientasi pada mutu eksternal. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu orientasi pada nilai intrinsik pendidikan. Pendidikan merupakan upaya dalam membina manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan. Monitoring dan evaluasi tidak harus menekankan pada hanya satu aspek saja, tetapi menyangkut berbagai aspek kepribadian secara menyeluruh. Yang kedua, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu orientasi pada mutu eksternal.
Keberhasilan suatu program pendidikan atau kompetensi lulusan tidak saja ditentukan pihak sekolah, tetapi juga dilihat dari perbedaannya di lingkungan masyarakat dan pemakai lulusan. Nah, referensi lulusan suatu program pendidikan tidak hanya dinilai oleh orang-orang dalam lembaga itu sendiri, tetapi juga turut dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap program pendidikan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu hubungan hasil monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan mutu sekolah. Hasil monitoring dan evaluasi merupakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program pendidikan. Informasi tersebut digunakan bagi kepentingan sertifikat, seleksi, remedial, promosi, dan sebagainya, serta untuk bertanggungjawaban pelaksanaan kepada pihak-pihak kepentingan faktor-faktor seperti instrumen monitoring dan evaluasi, kepala sekolah yang melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Aspek-aspek yang dimonitoring dan dievaluasi dan di situasi monitoring dan evaluasi perlu pendapatan perhatian agar peran monitoring dan evaluasi dapat meningkatkan mutu sekolah menjadi lebih fungsional.